Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, penegakan hukum di negara kita sampai saat ini masih harus kita sebagai rakyat melihatnya bagaikan melihat orang yang ingin masukkan anak sapi ke lubang jarum. Begitulah kita ibaratnya memimpikan adanya penegakan hukum yang benar-benar berkeadilan di negeri ini. Dari hari ke hari rakyat selalu berprasangka bahwa hukum akan lebih baik. Tetapi nyatanya makin hari penegakan hukum di negara kita tampak semakin mengecewakan. Semakin berganti rezim yang memimpin di negara kita ini, penegakan hukum tampak semakin mengecewakan rakyat. Apa sesungguhnya yang menyebabkan negara kita ini begini sulit untuk melakukan penegakan hukum bagi penegak hukumnya? Apa sesungguhnya ini yang terjadi di negara kita? Padahal kita punya dasar negara yang namanya Pancasila, yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini. Pada Pancasila kita, pada urutan yang pertamanya, sila kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang kita lakukan di negara ini, apalagi penegakan hukum, kita dasari kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kita dasarkan kepada agama yang ada di negara kita ini. Kita percayai bahwa Tuhan itu melihat langkah kita. Kalau kita salah-salah, kalau kita keliru, kalau kita berbuat tidak jujur di dalam penegakan hukum. Pada sila terakhir dari Pancasila kita dinyatakan benar di sana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tertera di dalam dasar negara kita yang menjadi pedoman hidup bagi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam kenyataannya, penegakan hukum kita makin hari semakin mengecewakan rakyat. Semakin mengecewakan rakyat. Yang baru saja terjadi penegakan hukum terhadap kasus korupsi PT Timah sebanyak 300 triliun yang hanya memberikan hukuman kepada terdakwanya Harvey Muiz 6,5 tahun dan tuntutan jaksa hanya 12 tahun. Bayangkan, hanya 12 tahun tuntutan jaksa. Sahabat BN, ini benar-benar menusuk jantung hati rakyat. Putusan hakim ini. Dan sangat wajar kalau pakar hukum kita, Profesor Mahfud MD, tampak sangat kecewa. Sangat kecewa. Kekecewaan Mahfud MD itu tampaknya merupakan kekecewaan seluruh rakyat. Sahabat BN, dalam hal ini kita melihat pengacara kondang di negara kita, Hotman Paris Hutapea, juga kecewa melihat ini. Dan dia malah membandingkan dengan penegakan hukum terhadap kliennya, Budi Said. Jauh sekali bedanya. Di sini saya akan bacakan berita dari bangkapos.com dengan judul Hotman Paris bandingkan kasus Harvey Muiz dengan
Budi Said maksudnya di sini. Ini tertulis Said Didu, Budi Said. Titik 2. Kita tahulah siapa di belakang. Pada berita yang tertanggal 28 Desember 2024 ini, Hotman Paris di sini mengatakan sebagai berikut. Bangkapos.com. Hotman Paris membandingkan vonis 15 tahun penjara untuk kliennya Budi Said dengan kasus korupsi timah Harvey Muiz. Kok sekarang jadi pelaku tindak pidana atas unsur yang sama, sedangkan yang kasus korupsi 300 triliun rupiah cuma 6,5 tahun. Ya itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa. Kita tahulah siapa di belakang. Ungkap Hotman Paris di Jakarta Jumat 27 Desember 2024. Jadi dalam kasus Harvey Muiz ini kelihatannya Hotman Paris telah tahu siapa yang mengatur hukum ini di belakang Harvey Muiz ini. Sungguh ini mengecewakan rakyat. Kok hukum masih juga bisa diatur-atur di negara kita ini? Kapan penegakan hukum kita akan adil kalau begini? Tidak akan malu kita dengan negara lain. Tidak akan malu kita. Sebagai manusia harusnya kita merasa malu. Penegakan hukum di negara-negara maju sudah begitu baik. Tetapi penegakan hukum di negara kita cuma begini. Padahal kita tiap hari menyebut negara kita akan mencapai Indonesia emas. Kalau begini Indonesia emas bagaimana yang akan kita capai ini? Kasus korupsi emas memang tercapai seperti ini. Tapi kok Indonesia emas hanya menjadi buah bibir itu. Hanya untuk memperkuat kekuasaan gunanya berbicara itu. Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Budi Said mengatakan putusan terhadap kliennya semakin menghancurkan citra penegakan hukum di negeri ini. Di Indonesia, putusan vonis ini sangat tidak masuk di akal. Menjadi tertawaan, termasuk anak SD, kata Hotman Paris. Vonis Budi Said. Seperti diketahui pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rex Surabaya, Budi Said divonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi manipulasi pembelian emas PT Aneka Tambang Antam. Ketua Majelis Hakim Tony Irfan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 27 Desember 2024 mengatakan Budi Said terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim Tony menyebut perbuatan rasuah itu dilakukan Budi bersama-sama broker emas Surabaya Eksi Anggreni, mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Permunian Logam Mulia UBPPLM Pulau Gadung PT Antam, Abdul Hadi Afisena dan sejumlah pegawai PT Antam. Selain hukuman bui, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan penjara. Tidak hanya divonis bersalah melakukan korupsi, Budi Said juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti 58,841 kg emas antam dan denda 35,5 miliar rupiah. Jika dalam waktu 1 bulan setelah terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Budi tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas untuk dilelang dan menutup uang pengganti.
Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun, ujar Hakim Tony. Vonis terhadap Budi Said setahun lebih ringan dari tuntutan jaksa, 16 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, dan uang pengganti sebanyak 58,135 kilogram emas antam atau 35 miliar lebih. Kemudian 1.136 kilogram emas antam atau setara dengan nilai 1.786.839.584 rupiah berdasarkan harga pokok produksi emas antam per Desember 2023. Dalam perkara ini, Budi Said didakwa merugikan keuangan negara sebesar 1.144.097.404 rupiah atau 1,1 triliun. Kasus Harvey Muiz. Suami artis Sandra Dewi yakni Harvey Muiz divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara atau 6,5 tahun. Dalam perkara korupsi tata niaga PT Timah ini, negara dianggap mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU dari penerimaan uang 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai Harvey terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah Tbk Muhtar Riza Falepi Tebrani dan kawan-kawan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto di ruang sidang Senin 23 Desember 2024. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar yang akan diganti menjadi pidana badan 6 bulan jika tidak dibayar. Vonis penjara 6,5 tahun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Sahabat BN, inilah gambaran penegakan hukum di negara kita. Bagaimana hukuman terhadap Budi Said yang dituntut oleh jaksa 16 tahun dan divonis oleh hakim 12 tahun. Sedangkan Harvey Muiz dituntut oleh jaksa hanya 12 tahun dan divonis oleh hakim hanya 6,5 tahun. Sahabat BN, ini salah satu gambaran dari penegakan hukum di negara kita. Pantaslah rakyat kecewa dulu ketika hakim Mahkamah Konstitusi mengadili perkara Pilpres 2024. Pantas, sebab beginilah penegakan hukum di negara kita. Beginilah keadilan bagi penegak hukum di negara kita. Terkesan hukum bisa diatur-atur. Padahal kita punya Pancasila sebagai dasar negara kita. Malu kita seharusnya dengan negara-negara lain yang penegakan hukumnya begitu baik, tanpa tebang pilih, tanpa ada yang mengkondisikan keadilan. Padahal mereka sama sekali tidak punya dasar negara Pancasila seperti kita. Sahabat BN, kalau begini negara kita ini, terbuktilah jadinya bahwa hembusan tentang Indonesia emas sekarang ini tak lebih dari hanya untuk memperkokoh penguasa di dalam berkuasa. Kalau disebut Indonesia emas, nanti dijadikan itu alasan bahwa
kekuasaan tidak boleh berganti kepada rezim lain. Tetap juga rezim yang berkelanjutan. Sehingga dilanjutkan terus kekuasaan seperti ini. Kalau ada tokoh yang ingin melakukan perubahan, maka dengan berbagai cara dihalangi, dijegal, dihambat agar kekuasaan tetap berlanjut. Sahabat BN, mengapa bangsa ini, mengapa negara ini tidak malu dengan negara lain? Tidak malu dengan penegakan hukum kita yang seamburadul ini. Tidak malu kita. Apakah kita tidak malu kalau dianggap oleh negara lain, negara kita ini tidak punya penegak hukum yang benar-benar menyadari bahwa hukum itu ditegakkan untuk mencapai keadilan. Bukan untuk mencapai keinginan, tapi untuk mencapai keadilan. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.